الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أخواني في الله أعزني الله وإياكم. Telah kita bacakan perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala menukil perkataan al-Imam Syafi'i dan al-Imam al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala, yang mana beliau menukil perkataan kedua imam ini untuk menguatkan pendapat beliau bahwa apa yang beliau nyatakan 4 kewajiban yang harus diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah, bahwa 4 kewajiban yang beliau tetapkan ini bukan beliau yang pertama yang menyebutkan, akan tetapi ada yang mendahului beliau, ada salafnya, yaitu al-Imam Syafi'i. Demikian pula al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih lengkap untuk menyatakan benarnya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan pula bahwa penukilan dari Imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala, bahwa dengan lafaz ini tidak sabit. Yang sahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'athum." "Lau tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'athum." Kalau sekiranya manusia tadabbur, memahami kandungan surah ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Karena surah ini mengandung usulul khair, inti-inti kebaikan, pokok-pokok kebaikan. Berilmu, beriman, beramal saleh, berdakwah, dan bersabar di atasnya. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa keempat prinsip ini akan menyebabkan sempurnanya seorang hamba, dan sempurna pula yang lainnya, dengan 2 prinsip. Yang pertama, prinsip ilmu dan amal, maka seorang hamba menyempurnakan dirinya. Dia berilmu, kemudian dia semakin sempurna dengan mengamalkan ilmunya. Dan dengan 2 prinsip yang terakhir, dia menyempurnakan yang lain, yaitu dengan berdakwah dan bersabar di atas dakwah tersebut. Maka dia berusaha untuk memberikan hidayah pula kepada yang lainnya, agar kemudian
mendapatkan petunjuk sebagaimana dia yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna, untuk mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Al-ula anna Allah khalaqana. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat maka dia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang membangkang dan bermaksiat maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhdhan wabila." Beliau setelah menyebutkan 4 kewajiban tersebut, maka beliau menyebutkan 3 kewajiban berikutnya yang di dalamnya terdapat dan terkandung inti permasalahan tauhid. Dan beliau hendak mengantarkan agar kemudian seorang muslim itu memahami hakikat penciptaan dia, memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Di saat mereka meyakini yang namanya tauhidur rububiyah, maka mestinya tauhid inilah yang mengantarkan kepada tauhid al-uluhiyah, sehingga dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah tersebut. Maka beliau menyatakan wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara. 3 perkara ini lain dengan pembahasan yang lalu. Ya, akan tetapi ini hubungannya dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menyikapi Rabb yang telah menciptakan kita. Gimana cara kita beribadah kepadanya? Al-ula, yang pertama, kita harus meyakini annallaha khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Qala asy-syarih al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, wa dalilu dzalika a'ni anna Allah khalaqana, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita sam'iyyun wa aqli. Ada dalil sam'i, yang dimaksud sam'i adalah naql, ya, wa aqli, dan secara akal. Amma sam'i, adapun dalil sam'i, dalil naql, fa katsir, maka banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jal, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin, tanah yang bercampur air. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajalnya, yakni umur kalian selama kalian tinggal di dunia. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal yang telah ditentukan ada pada sisi Allah. Yang dimaksud adalah akhirah. Thumma antum tamtarun, kemudian kalian ragu dengan akhirat itu. Kalian ragu dengan yang namanya hari kebangkitan. Ya. Padahal Allah yang menciptakan kalian pertama kali. Maka hanya untuk menjadikan sesuatu yang hancur menjadi utuh itu lebih mudah daripada menjadikan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Wa qauluhu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan kamilah yang telah membentuk tubuh kalian. Kami yang telah membentuknya, membentuk tubuh kalian. Ya, hitamnya, putihnya, lakinya, wanitanya, semua telah menjadi ketentuan Allah. Oleh karena itu barang siapa yang merubah-rubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah, mereka itulah orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Yughayyiruna khalqallah, merubah-rubah apa yang telah menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan laki jadi perempuan, atau demikian pula sebaliknya. Ini adalah perkara yang diharamkan. Wa qauluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia min solsolin, dari solsol. Solsol itu tanah yang campur dengan air kemudian mengering, gitu. Ya. Kemudian setelah itu seakan-akan dibakar sehingga keluar seperti suara letupan-letupan. Min hama'in masnun. Hama' masnun itu adalah tin itu sendiri, tanah yang dicampur dengan air yang sudah berubah warnanya, berubah baunya karena saking lamanya, karena sudah mengering, begitu. Tidak ubahnya seperti tanah yang dipanggang, gitu. Antum lihat, proses pembuatan batu bata itu, kan dicampur air kan, lumpur campur air, kemudian dikeringkan dulu, setelah itu dibakar, ada bunyinya itu ya kan, itulah yang namanya sol-solah, ya, suara itu keluar, ada suara kal-fakhar. Nah, seperti itu keadaannya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun.
Kemudian setelah kalian menjadi sosok manusia, kalian pun menyebar di muka bumi. Kemana saja kehendak kalian. Padahal kalian pada asalnya dari tanah. Wa qauluhu, dan firmannya. Nah itu ya ikhwan. Min hama'in masnun. Yang tadi dalam surah Al-Hijr ayat berapa itu? Keliru ya. Benar ayat 26. Nah, kemudian wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun, surah Ar-Rum ayat yang benar 20, bukan 29 ya. Hanafi tul. Indakum. Yang ada tulisan surahnya. Nah. Wa qauluhu, dan firmannya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah yang menciptakan manusia dari salsal seperti fakhar, yaitu yang dibakar dengan api. Wa qauluhu, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa termasuk diantaranya amalan manusia juga diciptakan oleh Allah. Dikuatkan lagi dengan firman-Nya, wa qauluhu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian amalkan. Ini bantahan terhadap Al-Qadariyah wal Mu'tazilah yang mereka mengingkari bahwa amalan manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Apa yang diamalkan oleh manusia itulah yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, bukan kehendak Allah. Ini adalah batil. Apa yang diamalkan oleh manusia itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah hanya kepadaku. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam, segala sesuatu. Ini dalil secara nakli. Amma dalilul aqli, adapun dalil secara akal, ala anna Allah khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Faqad ja'atil isyaratu ilai fi qaulihi ta'ala. Telah datang isyarah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu? Ya, maksudnya apa? Tercipta dalam keadaan sudfah. Tiba-tiba begitu saja. Apakah demikian? Ini pertanyaan dari Allah, pertanyaan ingkar. Apakah kalian itu seperti keadaannya kelas ini ya? Asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Apakah demikian keadaan kalian? Min ghairi syai', tanpa ada sesuatu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Atau yang kedua, amhumul khaliqun. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak ada yang mengakui demikian. Itu tidak mungkin. Maka tidak ada lagi kecuali keadaan yang ketiga.
3 perkara ini saja. Apakah mereka tercipta begitu saja? Atau mereka menciptakan diri mereka? Atau ada yang menciptakan mereka? Itu saja. 1 di antara 3. Dan 2 yang tadi yang kita sebutkan mustahil. Maka tidak ada kecuali 1 keadaan, yaitu ada yang menciptakan mereka. Ini dalil secara akal. Ya. Dan diistilahkan dengan istilah as-sabr wa taqsim. Ya, yaitu merinci, membagi. Nah, agar kemudian mereka, orang-orang yang diberikan akal tersebut, bisa berpikir bahwa sesungguhnya mereka itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana dikatakan oleh mereka yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa innal insana lam yakhluq nafsahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adam. Karena sebelum dia ada, namanya Adam tidak ada. Iya kan? Sebelum dia ada, namanya tidak ada. Wal adamu laisa bisyai. Sedangkan tidak ada, ya tidak ada sesuatu. Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an. Dan apa yang namanya yang tidak ada sesuatunya, tidak ada apa-apanya, tidak bisa mewujudkan sesuatu itu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang enggak punya, enggak bisa memberikan pada yang lain. Dan dia tidak ada, kok bisa menciptakan yang ada? Mustahil kan? Ya. Katanya melalui proses. Karena berdasarkan perkembangan zaman yang ribuan tahun, maka muncul sendiri molekul-molekulnya. Kemudian berkembang berdasarkan evolusi. Jadilah hewan, jadilah manusia, jadilah ada batil. Ini yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan teori sudfah itu. Terjadi secara tiba-tiba. Kok terjadi secara tiba-tiba? Dalam keadaan pembentukan yang demikian indah, rapi. Kalau secara tiba-tiba itu kadang sesuatu tidak beraturan, ya kan? Kalau makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, anggaplah itu terjadi, ia tentunya tidak akan terjadi dengan begitu teratur, rapi. Naam, dan akan berlainan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi ternyata manusia dari zaman dulu hidungnya tetap di sini kan. Kalau terjadi secara tiba-tiba, mungkin ada yang hidungnya di kaki, ya, mungkin ada yang matanya di belakang punggung, mungkin ada, ya ini macam-macam. Nah, akan tetapi, fahum qaumun la yaqilun, walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalqi. Dan tidak diciptakan oleh ayahnya dan ibunya, dan tidak pula seorang pun dari makhluk. Walam yakun liyati sudfatan biduni mujid. Dan tidak mungkin dia itu datang secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdith. Karena setiap yang ada itu harus ada yang mengadakannya, mewujudkannya. Wali anna wujuda hadhil makhluqat, dan karena keberadaan seluruh makhluk ini ala hadzal nizam al-badi' wa tanasuqil muta'alif, ya, dengan demikian teraturnya dan teratur dengan indahnya, dengan susunan-susunan yang rapi, saling menyatu. Yang seperti ini kok dikatakan sudfa, tiba-tiba. Ya, yamna'u man anbatan ayyakuna sudfatan. Ini mencegah, ya,
secara pasti untuk menyatakan ini terjadi secara tiba-tiba. Tidak mungkin. Nah, ya, kalau yang namanya tiba-tiba, ya, terjadi secara tiba-tiba tapi tidak beraturan. Nah, antum misalnya mengambil satu genggam tepung yang dicampur dengan air, kemudian kamu pegang-pegang, ya, meremes-remes. Tiba-tiba kamu pegang, loh, kok bentuknya seperti kucing misalnya. Itu namanya tiba-tiba, bentuknya seperti kucing. Terus kamu remes-remes lagi yang lain, ya, kamu letakkan lagi, loh, pembentuknya lain lagi, gitu. Tiba-tiba. Nah, itu pun kalau dikatakan seperti, ya tidak persis. Tapi bagaimana mungkin manusia yang semenjak dulu, ya, sampai sekarang dengan model yang sama kok dikatakan tiba-tiba? Hadza amrun mustahil. Fa innahum qaumun la yaqilun. Idzal mawjudu sudfatan laisa ala nizam. Karena yang muncul dengan tiba-tiba itu tidak beraturan. Fi asli wujudi, pada asal wujudnya. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwuri. Maka bagaimana mungkin bisa teratur, ya, di saat dia semakin lama tinggalnya dan semakin berkembang. Fata'ayyana bihadza, maka merupakan jalan satu-satunya dan harus yang diyakini satu-satunya, ayyakunal khaliqu huwallahu wahdah, bahwa yang mencipta hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fala khaliqa wala amira illallah, tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang memerintah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang padanya segala urusan. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ya, baginya penciptaan dan segala urusan. Baik, ilahuna ya ikhwan.